Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kita lanjutkan materi pada pertemuan sebelumnya, yaitu aplikasi Android, aplikasi kuis berbasis Android dengan B4A. Baik, kita mulai saja. Kita langsung saja, kita lanjutkan. Buka aplikasi yang sudah kita buat sebelumnya, ya, yang sudah tersimpan. Dibuka aplikasi pertemuan sebelumnya yang sudah tersimpan. Oke, ini pertemuan sebelumnya sudah tersimpan. Selanjutnya kita masuk ke menu designer. Nah, ini yang minggu semalam sudah kita buat. Di menu designer ini ketika kita klik bagian script general, nah seperti ini, kita klik properties seperti ini. Oke, ini udah selesai. Selanjutnya kita ini nggak ada dirubah ya, penamaan atau name dari setiap tool ini tidak ada berubah. Selanjutnya kita generate semua tool yang ada di sini. Yang pertama adalah kalau kalian generate satu-satu juga bisa, sekaligus semua juga bisa. Jika sekaligus semuanya, saya contohkan seperti ini. Nah, di blok. Tapi ini tidak usah karena tidak semuanya mau kita buat generate toolnya, beberapa saja seperti panel. Panel ini kita buat generate. Selanjutnya adalah radio button, edit text, button, label, beberapa label udah. Oke. Kita lanjut untuk panel 1, klik kanan, generate dim. Panel 2, klik kanan, generate dim. Panel 3, klik kanan, generate dim. Oke. Untuk button di blok, klik kanan, generate dialog. Nah, ini kan fungsinya adalah untuk klik. Ini kita checklist, klik. Oke, generate member. Oke, tutup. Selanjutnya untuk edit text, klik kanan, generate dim. Ya, edit text 2, generate dim. Selanjutnya untuk radio button 1. Untuk radio button 1 itu kita generate juga. Klik kanan, dim. Klik kanan, dim. Jadi semua radio button kita generate. Oke, selanjutnya kita ke label 10. Ini generate dim. Label 11 generate dim. Label 12 generate dim. Oke. Kalau untuk label 7 ini kemarin sudah kita buat namanya ya, nama. Selanjutnya sudah kita lihat di bagian pengkodingan. Nah, ini ya. Kenapa ini bergaris? Karena kita belum melakukan fungsinya di dalam sini. Ya. Oke. Lanjut. Ini namanya kemarin layout ini, ya. Saya klik ini. Nama layout ini adalah, klik aja file ini, lquiz ya. Nah, kita kembali ke kode. Kita tambah atau ini kita hilangkan kutip satunya. Layout 1 ini kita ubah namanya lquiz. Ingat ya, harus sama tulisannya dengan yang di layout. Jika L-nya kapital, di sini juga kapital. Ini memanggil layout. Baik, selesai. Jangan lupa untuk disimpan ya.
Selanjutnya untuk button 2 yang ini ya. Ini kita false kan, ini button 2 kita false kan. False itu kita matikan, yang tidak bisa diklik sebelum button 1 ini kita klik. Jadi logika seperti itu. Ketik di sini button 1 titik enable sama dengan false. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke bawah. Di bagian button 2 klik ya, di bagian button 2 klik ini kita buat logika if button 2 titik teks sama dengan next. Ini kutip ya. Button 2 titik teks sama dengan next. Then, nah kenapa next? Kita lihat ke desain. Kemarin button 2 ini tulisannya apa? Next ya. Nah ini kan huruf kapital, kita samakan sini next. Jika button 2 itu ada teksnya adalah next tulisannya, maka enter. Panel 3 titik visible true. Oke, kita lihat panel 3 di desain. Panel 3 yang ini, visible-nya itu masih true ya. Ini tanda checklist visible ini masih true. Kita hilangkan checklistnya, kita buat false. Kenapa false? Karena kita true-kan di dalam coding. Jadi panel 3 ini kita hilangkan terlebih dahulu ketika aplikasi jalan. Oke, true. Kemudian panel 2 titik visible false. Oke, kita lihat ke desain ya. Jadi panel yang 2 ini, checklistnya ini kita hilangkan dulu nih ya. Ini udah hilang. Untuk panel 1 tidak perlu ya. Panel 2 dan 3 saja kita hilangkan checklist di bagian visible ini. Oke, lanjut. Selanjutnya enter label 10 titik teks sama dengan edit text 1 titik teks. Label 11 titik teks sama dengan edit text 2 titik teks. Nah, ini maksudnya apa yang kita input di edit text tadi, munculkan dia di label 10. Apa yang kita input di edit text 2, munculkan di label 11.
Itu maksudnya. Ya. Di sini, bagian sini. Apa yang kita ketik di sini, munculkan dia di sini. Apa yang kita ketik di teks 2, munculkan di sini. Nah, ini di mana? Ini nanti kita lihat. Lanjut, selanjutnya kita tambahkan label 12 titik teks sama dengan label 12 titik teks. Munculkan pesan toast message buka kurung hasil tes Anda di tanda kutip ya, jangan lupa tanda kutip. Tanda kutip, buka dengan tanda kutip, tutup dengan tanda kutip. Hasil tes Anda, to bawahnya button 2 titik teks ulangi. Ini tanda kutipnya jangan lupa. Oke, seperti itu. Else if button 2 titik teks sama dengan next. Oh, bukan next, ulangi. Maka then ulangi. Nah, ulangi ini apa? Ulangi adalah sebuah variabel yang akan kita buat. Oke. Selanjutnya di bawah sini kita buat satu variabel untuk tempat ulangi. Sub ulangi enter, tutup kurung, enter. Ini sub. Oke. Sub ulangi enter. Oke, selanjutnya kita masukkan perintah ini. Button 2 titik teks sama dengan next. Panel 3 titik visible false. Panel 2 titik visible false. Panel 1 titik visible true. Oke. Jadi diulangi ini di sini ya. Jadi ini mengambil variabel ini dia. Ketika tulisan button 2-nya ulangi, munculkan panel 1, panel 2 dan 3 itu dihilangkan. Ya. Button 2 berubah tulisannya menjadi next lagi. Nah, seperti itu. Oke, kita lanjut. Masukkan lagi button 1. Button 1 titik enable true. Button 2 titik enable false. Selanjutnya edit text 1 titik text kosongkan, edit text 2 titik text kosongkan. Oke. Nanti kita lihat hasilnya. Selanjutnya checkbox 1. Checkbox
checkbox 1, oh bukan checkbox, radio button. Radio button 1 radio button 1 titik cek sama dengan false. Radio button 2 titik cek sama dengan false. Radio button 3 titik cek sama dengan false. Radio button 4 Oke, setelah itu lanjut ini di copy, paste ke bawah. Copy, paste. Nah, kita ganti false yang 4 ke bawah itu menjadi true. Selanjutnya terakhir kita buat edit text 1 titik set request focus. Nah, selanjutnya udah kita lanjut ke button 1. Button 1 ini isinya panel 2 titik visible true, panel 1 titik visible false, button 1 titik enable false, button 2 titik enable true. Terakhir oke, cukup untuk button 2. Oke. Selanjutnya kita ke desainer. Kita lupa tadi generate radio button ini, kita generate, pilih check yang ini ya, semua radio button check generate dim, generate check. Kembali ke sini. Nah, seperti ini ada 4 lagi ditambah. Kita ke radio button 1. Radio button 1 isinya if check sama dengan true,
if checked sama dengan true, then check radio button kok checked, oh bukan, ini bukan checked tapi radio buttonnya lupa, radio button 1 titik checked and radio button 3 titik checked true, then label 2 titik text sama dengan 50. Nah, jika radio button 1 dipilih dan radio button 3 dipilih, maka label 2 50. Label 2 yang mana? Bukan label 2 tapi label 12. Ini label 12 ya. Label 12 tuh ini. Ini hasilnya ya. Oke. Selanjutnya if lagi. Ini kita copy saja if. Copy, pastikan di bawahnya masih di radio button 1 ya. Ini diganti dengan angka 4. Jadi jika radio button 1 dipilih dan radio button 4 dipilih, maka label 12 itu adalah 100. Ini kita proses pemberian nilai. Logikanya, jika jawabannya radio button 1 dan radio button 4 jawaban yang benar di sini. Coba kita lihat. Radio button 1 itu soalnya apa? Soalnya adalah siapa nama presiden. Jawaban ini radio button 1 isinya SBY, jadi 2 isinya Jokowi. Oh, jadi yang benar 2. 2. Di sini 0 ya. Jika radio button 1 dipilih dan radio button 3 dipilih, 0 karena dua-duanya jawabannya salah. Sedangkan radio button 1 dipilih, 4 dipilih, di sini isinya 50. Karena radio button 4 tuh jawabannya adalah radio button 4 ini soalnya adalah berapa agama yang diakui di sini? 5 ya. Jadi kita anggap 5 itu benar. Selanjutnya kita ke radio button kedua. Sama, ini kita copy saja. Ini di copy, paste ke sini. Yang perlu kita ganti adalah radio buttonnya. Untuk radio button 2 ini 2, ini 3, ini 0. Radio button 2 di sini. Selanjutnya radio button 4 sini 50. Oke, selanjutnya kita pastikan ke sini lagi. Ke radio button 3, di sini adalah radio button 3. Radio button 3 itu 0, radio button
1 ini benar tadi ya, ini 50 nih. 50 ini 100. Nah, karena ini jawaban ini benar. Jawaban ini juga benar. Ya, kunci jawabannya. Selanjutnya ini jawaban badut salah, 1 salah ya. Yang benar itu adalah ini 3, ini 4. Nah, ini 50. Oke, kita lanjut ke ini, di copy, paste ke sini. Ini 4, radiabatan 4 benar 50. Ini radiabatan 1 berarti ini 50. Radiabatan 4 benar. Radiabatan 2 di sini 2. 2 itu benar 100 berarti. Oke. Selanjutnya udah, kita coba ya jalankan APD-nya. Start. Saya pakai yang 6 inci. Oke, selanjutnya kita ditutup saja. Kita running, apakah sesuai yang diharapkan. Play. Oke, ada kesalahan ABD file install CMD Confined Service Package katanya seperti itu. Itu saya restart emulator saya lagi restart. Saya ulangi. APD start. Oke, udah kita jalankan, coba saya play. Oke, ini saya isi sal NIM-nya 1, 2, 3 selesai. Next. Oke, ada yang bermasalah di sini. Harusnya ketika coba saya ulangi, play. Mulai. Ini diisi. Oke. Harusnya mulai ini bisa diklik. Coba periksa. Mulai ini adalah button 1. Button 1 enable false. Oh. Kita false-kan ya. Kita false-kan tadi. Ini kita hapus saja. Yang kita false-kan itu enable, ini yang 2. Tuh. Button 2 enable false. Sebelum data diisi. Oke. Kita klik. Mulai. Oke, nggak bisa diklik. Ini saya isi. Mulai. Oke, ini jawaban benar Jokowi ya. Jokowi dengan 5, harusnya nilai 100.
Next. Nilai Anda kosong. Nah, coba diperiksa kenapa bisa kosong. Coba saya periksa, harusnya 12. Dia letaknya di sini. Label 12, label 12, periksa desainnya. Apakah tulisannya itu sudah benar warna hitam? Oke, sudah. Apakah tadi sudah didim? Sudah. Label 12 titik teks, periksa di sini. Nah, harusnya di sini ada angka. Coba kita periksa salahnya di mana. Oh, salahnya di sini. Coba lihat, perhatikan ini. Di sini kita bikin tadi adalah radio button. Nah, radio button kita buat di satu tempat. Sedangkan di logika pemrogramannya ini di sini. Ini ya, ini kita buat jika radio button 1 dipilih dan radio button 3 dipilih, maka label. Nah, itu dia. Sedangkan di sini kita cuma bisa pilih satu. Kenapa? Karena radio buttonnya satu tempat, satu panel. Oke. Kita akalin, kita ganti radio button ini dengan checkbox ya. Kita ganti radio button ini dengan checkbox. Oke. Radio button ini dihapus. Radio button 1, 2, 3 dan 4 dihapus. Ganti dengan klik kanan, add view checkbox. Cari checkbox ini. Ini ingat ya, dalam panel 2 checkboxnya ada 4. Ini di copy saja, Ctrl C, Ctrl V. Oke, kita ganti checkbox. Nah, selanjutnya di bagian general scriptnya kita rubah, karena kemarin kita buat radio button. Nah, ini kita ganti di sini checkbox. Checkbox 1. Oke, ini di copy aja namanya. Di copy aja namanya. Paste. Ini paste. Lihat ya, namanya saja di copy, angka tetap paste.
Oke, selanjutnya checkbox ini kita generate. Cara cepatnya, tahan tombol kontrol, klik, klik, klik. 4 ini diklik, klik kanan, generate dialog. Nah, ini kita checklist semua. Selanjutnya dibuka ke bawah seperti ini. Ini di checklist semuanya. Setelah itu klik generate member. Oke, tutup. Kita lihat ke bagian coding. Nah, ini sudah kita tambahkan. Oke. Selanjutnya radio button ini nggak kita pakai lagi. Yang di atas ini ada radio button. Nih, ini kita hapus saja. Kita hapus. Selanjutnya untuk yang ini kita ganti checkbox. Tadi kalau udah di copy, paste checkbox ini ganti. Checkbox 1. Oke, selanjutnya ini kita copy satu ini. Copy, pindahkan ke checkbox. Ini checkboxnya nggak berurutan ya. Kenapa tidak berurutan? Karena generate dimnya tadi kita tidak berurutan. Tidak apa-apa. Di checkbox 3 paste. Ganti radio button ini menjadi checkbox 1. Bukan 1, 3. Selanjutnya ini checkbox 1. Oke, yang di bawahnya copy, yang di atas pindahkan ke bawah. Di sini checkbox 2. Oke, itu kita copy dulu satu. Selanjutnya yang radio button yang sudah terlanjur dibuat tadi dihapus. Karena kita ganti dengan checkbox ini dihapus. Oke. Setelah itu ini sudah jika checkbox 3 dipilih dan checkbox 1 dipilih, maka label 12 0 nilainya. Coba lihat. Checkbox 1 ini jawabannya, ini kan soalnya kemarin adalah siapa presiden, nama presiden RI. Nah, di sini kemarin jawabannya adalah SBY. Sedangkan untuk color teksnya itu hitam. Ini dia lupa. Untuk textbox 2 itu teksnya adalah nih presiden. Selanjutnya textbox ya color text colornya adalah hitam. Oke. Selanjutnya checkbox ini soalnya kemarin label 5 adalah berapa agama yang diakui. Nah, ini kemarin adalah 4 yang checkbox 3-nya, checkbox 4-nya adalah 5. Jangan lupa text colornya diubah menjadi warna hitam untuk semua checkbox. Oke. Selanjutnya ini checkbox 3. Jika checkbox 3 dipilih dan checkbox 1, maka label 12 0. Kenapa 0? Karena checkbox 3 ini di sini. Ini kan jawaban salah. Checkbox 1 juga jawabannya salah. Jika 2 ini dipilih, maka di sini hasilnya 0. Jika ini checkbox 3 dipilih dengan checkbox 2, nilai di sini 50. Kenapa? Karena checkbox 2 ini jawabannya benar. Nah, gitu bacanya ini. Coba kita tes dulu yang satu ini. Play. Isi. Oke, mulai. Di sini kita pilih checkbox 3 dan 2. Nih. Next. Oke,
kita pilih checkboxnya 2 50. Coba ulangi lagi. Ini tadi saya pilih seperti ini, checkbox 3 dan checkbox 2 50 ya. Coba kita selesaikan codingnya. Nah, satu lagi, gimana caranya? Ini kan kalau ini kan bisa kita checklist semua. Nah, kalau running button tadi kalau kita pilih satu, yang satu lagi harusnya kan kita pilih dalam satu soal ini salah satunya. Nah, kalau ini bisa 2. Nah, seperti itu. Gimana cara mengakalinya? Kita tambahkan coding di bawah checkbox 3 ini. If check get sama dengan true, then label checkbox 4, checkbox 4 ya, yang ini. Jika kita pilih ini dimatikan. Checkbox 4 titik enable true. True false. Oke. Coba kita lihat. Nilai ini saya klik, ini nanti nggak bisa diklik. Oke, ini nggak bisa saya klik. Next. Ya, selanjutnya ini kita copy. Pastikan ke checkbox 3. Ganti ini jadi 3. Ketika checkbox 4 dipilih, checkbox 3 di enable false kan. Nah, ini kita ganti 4. Kenapa? Karena dia sedang berada di sini, di checkbox 4. Ini kita ganti 4. Ini kita ganti tetap 1 2. Oke. Jika dipilih checkbox 4 dan checkbox 1, maka nilainya 50 karena checkbox 4 itu jawaban benar, sedangkan checkbox 1 jawaban yang salah. Jika checkbox 4 dan checkbox 2 dipilih, maka jawabannya 100 karena checkbox 4 jawaban benar, checkbox 2 jawaban yang benar. Oke. Selanjutnya kita paste lagi di sini. Ini kita pilih, dia checkbox 2, berarti ini checkbox 1. Ketika checkbox 2 dipilih, checkbox 1 enable false. Di sini 2, di sini 2, di sini 3, di sini 4. Oke. Jika checkbox 2 dipilih dan checkbox 3 dipilih, checkbox 2 itu jawabannya benar, checkbox 3 jawabannya salah, berarti nilainya 50. Jika checkbox 2 dipilih dan checkbox 4 dipilih, checkbox 2 jawaban benar, checkbox 4 jawaban benar, nilainya 100. Nah, yang terakhir paste lagi. Di sini checkbox 2 ya, karena di sini 1. Ketika kita pilih checkbox 1, checkbox 2 enable false. Selanjutnya checkbox 3 ini ganti 1, di sini 1. Nah, di sini 3, di sini 4. Oke. Jika checkbox 1 dipilih dan checkbox 3 dipilih, nilainya checkbox 1 jawaban salah, checkbox 3 jawaban salah, maka 0. Jika checkbox 1 dipilih dan checkbox 4 dipilih, 50 karena checkbox 1 jawaban yang salah, checkbox 4 jawaban yang benar, kunci jawabannya maksudnya. Jadi yang jadi kunci jawaban di sini adalah checkbox 4 dan checkbox 2. Jadi kunci jawaban. Oke. Selanjutnya kita coba tes. Play. Sal 1 2 3. Mulai. Saya pilih jawaban yang benar dulu. Next. 50, ulangi lagi.
Nah, ketika kita ulangi, coba lihat, ini mati semua, ya, mati semua checkboxnya karena tadi di logika sini. Kapan dia curunya lagi? Ketika di sini ulangi, mana ulangi? Second enable. Nah, berarti di sini kita pilih checkbox 4, enable true. Ini diganti ya. Jadi copy aja. Copy di sini, paste. Oke, kita coba play. Ini saya mulai, saya pilih ini dan ini, harusnya nilainya 100. Next. Oke, ulangi. Saya masuk lagi. Oke, sudah. Ya. Nah, masalah yang kedua, ketika saya milih ini, tetapi saya nggak jadi milih nih. Nah, ini nggak bisa diklik lagi. Nah, gimana cara mengakalinya? Cara mengakalinya, kapan ini hidup lagi nih, enable true lagi, ketika ini tidak di checklist. Oke. Nah, letaknya di mana? Letaknya di sini. Coba buat di sini, if checked true, enable checkbox 4, enable false. Jika yang 3 ini terchecklist, maka 4 matikan. Jika yang 3 mati, berarti ini kita copy, taruh di 3 sini, paste. Jika checkbox 3 titik check sama dengan true, maka checkbox 4 true. Nah, maksudnya kita coba ya. Jika checkbox 3 di checklist, maka checkbox 4 hidupkan, karena di sini tadi dimatikan. Ketika kita coba ya, apakah betul di situ letaknya? Ini logika pemrograman, bukan kode yang salah, tapi tempatnya yang tidak benar. Oke, coba tadi yang saya ubah 4 dan 3 nih. Oh, salah, bukan 4 dan 3, tapi ini bukan di sini letaknya. Letaknya bukan di sini, karena yang satu baris dengan 3 ini, checkbox 3 adalah checkbox 4. Tapi kita coba dulu. Coba ini, saya checklist ini, terus saya hilangkan checklistnya, belum. Saya next, ulangi lagi, mulai, saya checklist ini, hilangkan checklistnya, belum. Berarti letaknya itu ini di cut, copy, paste sini. If checkbox 3 false, checkbox 4 enable true. Coba. Mulai. If checkbox 3 ini mati, kalau ini kita matikan, nah gini.
Oke, saya ulangi. Ketika ini saya checklist, tapi saya nggak jadi milih ini nggak usah di checklist, hilangkan dulu checklist ini, baru ini bisa di checklist. Nah, sekarang kita tinggal menempatkan coding yang kita tambahkan ini ke dalam masing-masing checkbox. Oke, ini kita copy yang ini aja, yang baris kedua, copy, pastikan ke sini, paste. Jika checkbox tiga, 4, jika checkbox 4 false, maka checkbox 3 true. Oke, kita coba lihat. Mulai checkbox 3 mati, ini matikan, hidup lagi. Oke, hilangin. Oke, seperti ini. Ini saya pilih. Nah, jadi hampir sama fungsinya dengan radio button tadi, cuma di sini codingnya kita tambah. Nah, itu logikanya udah benar. Oke, jadi coding yang kita tambahkan tadi tinggal di copy aja, ini copy, pastikan ke sini. Ini kita ubah nih checkbox 2 di ini 1. Oke, terus di sini kita pastikan lagi, paste di sini 1, sini 2. Oke, kita coba. Mulai, saya pilih ini dan ini mati ya, nggak jadi, ini aja. Nah, mati. Jokowi dan ini nggak jadilah, ini aja, mati. Oke, ini harusnya nilainya 50 karena ini siapa nama presiden RI. Oke, beberapa lama ini kunci jawabannya ini dan ini. Soal nomor 1 ini kuncinya, soal nomor 2 ini kunci. Next, 50. Coba saya ulangi. Mulai ini dan ini harusnya nilai 100. Oke, hasil tes Anda. Oke, berhasil untuk 2 soal. Jika mau menambah soal, ya ininya checkbox nanti ditambah lagi. Semakin banyak soalnya, coding checkbox ini dia semakin banyak. Ya. Nah, tadi kan kita buat radio button. Nah, gimana cara kalau nggak usah pakai checkbox, radio button aja? Nah, kalau pakai radio button, panel ini harus kita bedakan satu soal. Tapi kalau misalnya ada 2 soal, panel untuk tempat soalnya harus 2. Karena jika di dalam satu panel, radio button ini kan dipilihnya cuma satu, salah satunya. Ya. Nah, kalau mau buat radio button, panel tempat satu soal untuk satu pertanyaan ini, satu panel tempatnya. Jadi kalau ini 2 pertanyaan, harusnya ini 2 panel. 3 pertanyaan, 3 panel. Nah, seperti itu. Karena kita kemarin sudah buat desain seperti ini, jadi supaya tidak banyak merubah, kita ganti checkbox saja. Nah, codingnya gimana? Codingnya sama seperti ini. Ini checkbox, ini ganti radio button. Nah, kalau kita menggunakan radio button, ini nggak perlu. Ya cukup coding ini aja. Oke. Karena ini tadi kita mengakali gimana caranya jika jawaban 1 terpilih. Ini jawaban yang sebelumnya ini nggak bisa dipilih. Nah, karena dalam satu pertanyaan cuma bisa milih salah satunya. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya sudah selesai.
ya. Sudah selesai ini. Demikian untuk aplikasi kuis berbasis Android ini. Dilihat, dicoba, dipraktekkan. Lumayan makan waktu banyak. Kenapa? Karena di sini bermain logika pemrograman ya. Nah, ini salah tempat, aplikasinya tidak error tapi tidak sesuai yang diinginkan jalannya nanti. Terakhir, silahkan periksa codingnya. Di pause videonya, saya dari atas sampai ke bawah ya. Ini bagian ulangi, button 1, checkbox 3 sampai checkbox 4. Nah, kalau di sini kurang kelihatan, saya pindahkan ke sini. Oke. Sini ya. Berarti mulainya dari sini ya. Ini selanjutnya ini, terus ini, dan ini, terus ini, baik. Demikian. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam.